Penampakan sebelum ditutup. Ini setelah dipasang penutup bawah ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini adalah penampakan engine-nya Toyota Raizi ya, maupun Cherokee yang mesin 1000 cc turbo ya. Nah, tapi di bawahnya ini nggak ada tutup tuh, nggak ada tutup sama sekali. Sekarang saya akan sharing memberikan tutup bawah ya, supaya gunanya untuk agar tidak mudah kotor engine bagian bawahnya. Nah, tetapi tutup aslinya race ini masih lumayan mahal kawan-kawan, masih 800 ribuan kalau tidak salah. Nah, saya akan aplikasikan dari mobil lain yang mungkin pas ya, mungkin pas dan harganya lebih murah. Race ini masih mahal semua karena ya tahulah sendiri ya, mobilnya masih baru keluar. Jadi mungkin para pembuat aksesoris itu masih mengejar BEP ya, break-even poinnya belum tercapai. Jadi dia masih jual mahal dulu. Nanti kalau BEP-nya udah tercapai baru mereka obral gitu. Oke, kita akan coba alternatif pakai tutup deck bawahnya punya mobil yang lain. Kita akan coba dulu ya kawan-kawan. Ini punya Toyota Rush ya, Toyota Rush yang generasi pertama ya, yang seperti dulu saya pernah juga punya Toyota Rush generasi pertama yang masih ada konde di belakang itu. Nah, harganya ini hanya Rp190.000. Lumayan selisih jauh ya dengan punya Raizi. Kita akan coba ya, pasti akan ada penyesuaian ya. Tapi ini akan kita coba dulu kira-kira bagian mana yang harus ada penyesuaian. Oke, ini alat dan bahan yang saya pakai. Untuk klip saya nggak tahu klip yang pas itu ukuran berapa, jadi saya beli satu set seperti ini saja. Ini macam-macam ukurannya ya. Harganya 45.000, isinya banyak sekali. Karena saya nggak tahu nanti klip yang mau dipakai yang ukuran berapa gitu. Seperti itu. Dan kawan-kawan, ini saya butuh juga gunting. Namanya kita menyesuaikan ya. Dan tiap orang itu bisa jadi improvisasi sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau mau ikut yang saya boleh, nggak mau juga boleh, karena bisa jadi ada yang lebih bagus dari saya tuh caranya. Jadi harus siap bor. Mungkin saya akan bikin bolongan baru ya, apa namanya, lubang baru untuk, karena ini kan pasti ada yang nggak pas nih lubang-lubangnya ini. Jadi mau nggak mau saya akan bikin lubang baru nih di bawah ini gitu. Kalau sebisa mungkin, seminimal mungkin lah bikin lubang baru. Tapi kalau memang nggak pas, saya akan bikin lubang baru. Oke, ini saya akan coba dulu, mudah-mudahan bisa. Sebenarnya lubang barunya ya dibikin di plastiknya aja ya, jangan, jadi nggak terlalu nggak terlalu merusak mobil seperti itu. Oke, kita coba aja dulu. Kalau nggak dicoba, bagaimana kita bisa ya? Oke, sekarang saya akan coba pasang, nggak akan saya videokan. Nanti kalau setelah saya sesuaikan, mungkin baru saya videokan ya. Sekarang saya akan coba. Yang saya bilang, tiap orang bisa jadi caranya beda-beda ya, improvisasi sendiri-sendiri. Jadi untuk saya, cara saya ini, pertama saya tuh pasangkan satu baut yang pas ya. Jadi saya anggap itu nomor 2 dari kiri itu pas di lubang sekrup ini. Saya pasangin di yang dekat karet ya, bukan yang di bagian belakangnya lagi. Tadi saya, nah ini karetnya. Nah, saya pasangin di dekat karet itu. Nomor 2 dari kiri, lubang nomor 2 dari kiri saya pasang. Nah, selanjutnya saya bisa lihat nih. Oh, berarti ini ke sini, ini rencana saya akan bikin lubang di sini di plastik ini untuk ngaitin ini gitu. Terus di belakangnya juga akan saya sesuaikan. Pun demikian yang sebelah kiri. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau saya lihat ini cuma satu lubang aja yang pas. Selebihnya saya akan coba buat lubang-lubang sendiri ya. Nanti kita lihat aja. Sorry kalau videonya susah ini karena sana di bawah ya. Setelah terpasang, tapi memang belum sempurna sekali ya. Tapi ini sudah boleh dikatakan 75% lah atau 80% lah. Jadi ini di bagian ini sebelah kanan ya. Saya bolongin ke plastik ini. Terus saya pasang klip ya. Ini klip, saya pasang klip. Nah, tapi bagian belakangnya belum saya pasang klip karena nggak pas ya. Jadi mungkin akan saya sambung plat ya, akan saya sesuaikan lagi. Tapi ini udah terpasang sih, kalau udah tapi baru satu klip yang mengunci. Kemudian di bagian sini ini saya bolongin
saya bolongin, ini bagian pinggir sekali sebelah kanan saya bolongin, saya kasih klip ya, klek, saya kasih klip. Kemudian yang tengah, yang nomor 2 dari kanan seperti yang tadi, ini langsung ke baut aslinya ya. Jadi ini bagian depan ini baru dua kuncian yang saya pasang, yaitu bagian pinggir sini sama nomor 2 dari pinggir sana gitu. Sudah terpasang tapi lumayan kuat. Cuma kalau mau sih 4-4-nya nanti, tapi seperti saya bilang ini baru 80% yang belum saya pasang semua. Tapi minimal ini sudah ngasih gambaran buat kawan-kawan. Kemudian di bagian sebelah kiri nanti kita lihat ya. Nah, ini bagian sebelah kiri sama seperti yang tadi saya bolongin di bagian plastiknya ini. Jadi race ini kan kiri kanannya udah ada bagian plastik penutupnya. Nah, nanti bolongannya nggak pas, saya kasih lubang aja gitu supaya bisa masang klip gitu. Jadi yang deck punya ras ini itu saya kasih kayak sesuaikan supaya bisa ngasih bolongan di tutup kiri kanan dengan dari Toyota Race ini. Jadi masing-masing kiri kanan baru 1 klip saya pasang, kemudian di depan saya tambahkan 1 klip, jadi baru 3 klip tambahan ini. Nah, ini udah lumayan terpasang sih. Oke, mungkin ini aja sharing saya, karena ini nanti akan pengembangan lagi untuk bisa masang klip yang ini. Mungkin saya akan bolongin aja di sini gitu. Saya bolongin sini, terus saya kasih klip lagi di sini, termasuk yang sebelah sana. Kalau depan menurut saya dengan 1 klip dan 2 baut ini udah cukup kuat nih, udah cukup kuat. Nah, tapi sekali lagi ya saya bilang, dengan memasangi deck bawah ini ada kekurangannya juga sih, mengurangi ground clearance gitu. Karena gini ya, coba kita lihat ke dalam. Tuh, space-nya terlalu banyak gitu. Jadi antara tempat mesin dengan dengan bagian decknya ini terlalu banyak space-nya. Jadi dia agak ke bawah gini gitu. Nah, ini ya mungkin karena bukan aslinya ya. Kalau yang race asli mungkin gak terlalu banyak space-nya, ini terlalu banyak space-nya. Tapi memang lebih aman sih, dia lebih mengamankan gitu. Tapi apakah ini akan membuat dia lebih mudah gerasuk tanah ya? Coba kita lihat. Tuh. Jadi dia agak ke bawah gini. Jadi sebenarnya saya ada, mungkin nanti kedepannya akan saya pertimbangkan lagi untuk ngangkat lagi ini ke atas gitu. Jadi ini bukan di bagian luar sini, mungkin akan saya buat seperti ini. Coba ya, saya lepas ya. Nah, saya pengennya dia bukan begini. Ini kan begini sih, nempel di situ ada lubang ini, yang lubang baru saya buat. Ini lubang baru saya buat. Nah, saya pengennya dia naik di atas ini malah. Nah, gitu. Nah, dengan begini ground clearance-nya akan naik gitu. Dibanding dia kalau dipasang di bawah gini. Nah, gini ya. Kalau di bawah, nah kalau di atas gini seperti ini deh. Kawan-kawan, ini saya sudah sesuaikan lagi posisinya seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya taruh yang ini, tadinya kan dia berada di bawah sini, sekarang dia berada di atas plastik ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, race ini kiri kanan udah ada plastiknya. Nah, tadi saya naruh si skapletnya ini di bawah sini gitu, sehingga dia agak ke bawah lagi gitu. Jadi karena taruh bawah sini dia agak ke bawah lagi gini, sehingga ground clearance-nya banyak berkurang gitu. Nah, ini saya taruh di bagian atasnya. Sementara ini saya pakai klip, kabel tis saya ikat. Tapi cukup kuat loh pakai kabel tis. Cuma memang kalau mau bagus sih pakai baut ya, pakai klip atau pakai baut ya. Nah, untuk yang bagian-bagian sini juga sudah saya pasang baut. Kemudian yang bagian kirinya juga saya taruh di bagian atasnya ya. Jadi dia sini. Sementara saya pakai kabel tis juga saya ikat. Dan ini kuat sekali kawan-kawan. Nah, malah yang lebih kuat dari yang pertama tadi ya. Ini kita tarik-tarik kuat sekali. Dan resiko kalau mundur misalnya kena batu juga resikonya lebih rendah kalau lepas gitu ya. Karena kalau tadi kan agak gini ya, agak ke bawah gini, kalau kena batu bisa lepas. Kalau ini karena dia lebih ngarah ke atas, jadi dia risiko kena batu itu lebih rendah. Nah, sekarang kita ukur ground clearance-nya nanti. Ground clearance-nya ya. Oke, ini setelah
saya taruh tempat rata. Nah, kalau kita lihat ya, posisinya itu tuh kelihatan ya. Jadi dia sejajar sama karet ini ya. Ground clearance-nya relatif sejajar sama karet ini ya. Kita lihat. Jadi sekarang kita coba ukur dapat berapa ground clearance-nya. Ini dapat sekitar 19 cm ya. 19 cm, tapi setelah kita pasang scup plate ini otomatis dia jadi turun lagi ke bawah. Jadi dapatnya sekitar 15 cm, 15,5 cm ya. Jadi turun sekitar 3,5 cm karena ada bagian yang ini ya. Nah, sebelumnya dia di sini ya. Di sini plastik ini, sekarang dia turun dikit ke sini gitu. Tapi ini relatif lebih tinggi dibanding yang cara pertama tadi. Dan kalau kita lihat lurusnya itu mungkin ke apa namanya, ke asis. Jadi masih relatif hampir rata ya, hampir rata dengan yang apa, bagian as tengah itu gitu. Jadi dia mungkin selisih sekitar 2 cm lah. Jadi nggak terlalu banyak turunnya ya dengan kita pasang scup plate ini. Dan penampakannya lebih gagah juga kawan-kawan dengan adanya ini tuh. Jadi dia tertutup semua. Sekarang kita lihat, saya majukan lagi. Ini penampakan dari atas tuh, tertutup. Tadinya tembus ke bawah, sekarang tertutup. Jadi mesin kita relatif lebih bersih ya, lebih bersih. Dan sekarang kita lihat apakah akan mengganggu kalau kita mau ganti oli ya. Kita lihat dulu bagaimana penampakannya kalau mau ganti oli. Oke, sekarang kita lihat apakah akan mengganggu ganti oli. Ternyata tidak kawan-kawan. Jadi baut karter untuk ganti oli ini nggak tertutup ya. Jadi dia tuh nggak tertutup sama scup plate ini. Cuma kalau ganti oli matic kayaknya memang harus kita buka scup plate ini gitu. Jadi ini ya bedanya kalau scup plate bukan bawaan mobil ya. Kalau bawaan mobil biasanya dia ada lubang. Nah, ini kalau bawaan ras sebenarnya, kalau ras dia kita bisa buka bagian ini aja gitu. Terus kita bisa ganti oli gitu. Nah, cuma kalau yang ini kebetulan dia di sana cuma nggak ganggu juga, nggak ganggu ganti oli. Cuman oli maticnya kayaknya mengganggu, dia harus dibongkar dulu kalau mau ganti oli matic. Cuma kan ganti oli matic kan relatif jarang ya kawan-kawan. Nah, itu aja rasanya sharing saya. Ini sementara saya pasang seperti ini. Oh ya, ada bagian yang deket knalpot ya di sini tuh. Ini saya coak dikit supaya nggak kena bagian knalpotnya ya, karena kalau kena bagian knalpotnya rawan panas ya. Jadi memang saya coak dikit. Saya rasa ini cukup worth it ya. Tapi kembali ke kawan-kawan ya, pertimbangannya bagaimana. Kalau kawan-kawan seneng nggak suka modif sendiri, bisa beli yang udah plug and play, lebih gampang. Tinggal pasang aja, harganya sekitar 800 ribuan. Tapi kalau kawan-kawan pengen sedikit paket hemat, bisa pakai seperti opsi saya ini, menggunakan punya Toyota Rush yang lama ya, yang pakai konde itu. Tapi harus sedikit improvisasi. Saya yakin kawan-kawan yang lain bisa lebih kreatif lagi sebenarnya improvisasinya dibanding saya ya. Jadi ini saya hanya ngasih salah satu opsi saja. Buat yang lebih kreatif lagi silakan dikembangkan lagi gitu, yang lebih kreatif. Ya, ini aja mungkin ya sharing saya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sharing saya hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.